Kalian suka makan mie tidak? Mie apa yang kalian suka? Pastinya, apapun jenis mie-nya, tetap enak untuk dimakan ya. Nah, di Tiongkok itu, mie merupakan simbol panjang umur loh, karena bentuknya yang memanjang. Nah, selain di Tiongkok, mie juga menjadi hidangan yang lezat di berbagai negara. Masing-masing mie dari berbagai negara itu dibuat dengan cara yang berbeda, dengan bahan yang berbeda, dan bahkan dengan bentuk yang berbeda pula. Soba. Nah, soba itu adalah salah satu jenis mie Jepang yang dibuat dari tepung gandum kuda. Dalam bahasa Jepang, tumbuhan serealia gandum kuda juga disebut soba. Makanya mie ini dinamakan dengan soba. Secara tradisional, soba dibuat dari tepung gandum kuda yang digiling dengan tangan menggunakan penggilingan dari batu bundar yang dapat diputar. Tepung yang keluar dari celah batu penggilingan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam wadah lebar untuk mengulen. Tepung dicampur air dan diulen hingga berbentuk adonan yang bisa dilebarkan. Adonan itu lalu dipindahkan ke atas meja kayu yang sudah ditaburi tepung dan dilebarkan. Nah, bila sudah cukup tipis, lembaran adonan dipindahkan ke atas talenan untuk dipotong-potong dengan pisau khusus. Lebar soba yang dihasilkan pun harus seragam, kira-kira sekitar 1–2 mm. Nah, setelah selesai dipotong-potong, sobanya direbus, dicuci dengan air, dan didinginkan terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Setelah itu, sobanya bisa dimakan setelah dicelup ke dalam kuah yang disebut suyu. Soba yang disajikan dingin seperti ini disebut mori soba atau zaru soba. Selain itu, soba juga dimakan panas-panas sebagai soba kuah yang disebut kake soba. Sewaktu dimakan, sobanya boleh diseruput hingga mengeluarkan suara ya. Cara makan seperti ini justru dianjurkan karena merupakan pujian kepada juru masak bahwa makanan yang dimasaknya itu enak. Ada pembuatan mie yang menarik loh. Ini dia swan noodles dari Tiongkok. Proses pembuatan swan noodles berasal dari ratusan tahun lalu. Tepatnya di desa Nansan, Tiongkok. Selama lebih dari 30 tahun, Lin Fagan dan keluarganya telah menjaga tradisi membuat swan noodles agar tetap hidup. Setiap hari, ketika cuaca cerah, mereka akan menarik swan noodles dengan tangan. Saat ditarik memanjang, mie ini akan terlihat seperti benang. Sehingga tidak heran friends, mie ini dinamakan dengan swan noodles. Swan dalam bahasa Mandarin artinya benang, dan noodles dalam bahasa Inggris artinya adalah mie. Dalam sekali pembuatan swan noodles, biasanya memerlukan waktu selama 16 jam. Lama juga ya. Menurut Lin Fagan, salah satu pembuat swan noodles, membuat adonan untuk mie ini adalah bagian yang paling melelahkan, friends. Ketika tepungnya bercampur dengan air, maka adonannya menjadi sangat-sangat lengket. Karena itu, butuh banyak tenaga untuk menguleninya. Nah, setelah adonannya jadi, adonannya dipilih jadi tipis. Kemudian diselipkan di sepasang batang kayu. Besoknya ketika cuaca cerah, mereka akan menjemur mie-nya di luar rumah. Mie ini lalu ditarik jadi sepanjang 2,7 meter. Nah, setelah dijemur selama 3–4 jam kemudian, mie-nya sudah siap diangkat dari jemuran dan disimpan di wadah penyimpanan dari bambu. Selanjutnya, swan noodles-nya tinggal dimasak deh. Saat dimakan, mie buatan tangan ini terasa sangat lembut, kenyal, dan enak loh. Di dunia ini, ada sejenis mie yang langka loh. Namanya sufi lindu.
Sufilindu adalah pasta terlangka yang ada di dunia. Hanya ada 3 orang di dunia ini yang bisa membuat sufilindu. Salah satunya adalah wanita bernama Paula Abraini yang tinggal di kota Nuoro, Sardinia, Italia. Kedua orang lainnya adalah keponakan perempuan Bu Abraini dan saudara iparnya. Hal ini menyebabkan pasta terlangka ini terancam punah. Pasta yang namanya berarti benang Tuhan ini selalu dibuat untuk acara Feast of San Francesco. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pasta sufilindu hanya tepung semonila, garam, dan air. Namun cara membuatnya sangat sulit. Adonan semonila harus ditarik dan dilipat sampai menjadi 256 helai pasta yang sangat tipis. Jika sudah jadi, pasta ini akan diletakkan di atas permukaan kayu. Kemudian, pasta ini akan dikeringkan di bawah sinar matahari atau di dalam rumah dengan suhu ruang. Karena cara pembuatannya yang sangat sulit, tidak ada orang yang sanggup mempelajarinya, friends. Bu Abraini pun sempat membuka kelas pembuatan sufilindu di rumahnya. Setelah murid-muridnya melihat cara pembuatan sufilindu, mereka merasa itu sangat sulit dan akhirnya berhenti belajar. Orang dari luar kota Nuoro pun datang untuk mempelajari pembuatan pasta sufilindu. Salah satunya adalah Chef Jamie Oliver. Awalnya, Chef Jamie memang mencoba membuat pasta ini. Namun setelah gagal selama 2 jam, ia pun menyerah, friends. Tak heran kalau pasta ini terancam punah ya. Mie yang satu ini mirip dengan putu mayang di Indonesia ya. Perkenalkan, ini adalah idiyappam. Idiyappam adalah mie beras yang berasal dari negara bagian India Selatan, seperti Tamil Nadu dan Kerala. Mie ini juga cukup terkenal di Sri Lanka loh. Biasanya, mie ini dimakan dengan gula, parutan kelapa, sayur rebus, dan kari. Beberapa orang India juga mengonsumsi idiyappam dengan mencelupkannya ke dalam santan kelapa. Mie ini terbuat dari tepung beras, air, garam, minyak, dan santan kelapa. Semua bahan ini dicampur dan diuleni sampai menjadi adonan yang padat. Kemudian, adonan ini dimasukkan ke dalam cetakan. Ketika cetakan ini ditekan, keluarlah helai-helai mie idiyappam yang tipis. Mie ini kemudian dikukus selama 6-7 menit. Setelah itu, mie-nya siap disajikan deh. Di India, mie ini biasanya disantap sebagai sarapan. Ada satu jenis mie yang unik. Mie ini dibuat secara langsung oleh tangan chef yang lihai dalam meragangkan, memutar, dan menarik adonan mie. Namanya adalah lamien. Lamien adalah satu jenis mie yang dianggap tertua oleh negara Tiongkok. Mie yang sering disebut dengan mie tarik ini dibuat dari tepung terigu, telur, dan garam. Dari bahan-bahan itu, seorang chef akan membuat adonan mie hingga kalis. Lalu adonan tersebut diangkat, dipelintir, ditarik sampai panjang, ditarik lagi, dan digabungkan secara terus-menerus hingga membentuk puluhan helai mie yang pipih. Mengapa adonan mie-nya mudah ditarik dan tidak mudah putus ya? Ternyata rahasianya ada pada tepung mie ini. Untuk membuat lamien, disarankan untuk menggunakan tepung terigu berprotein tinggi. Karena tepung ini akan membuat adonan mie jadi lebih mudah ditarik. Mie ini juga menggunakan mei, yaitu sejenis tepung beras yang juga sering dimanfaatkan sebagai campuran adonan agar mie-nya jadi lebih kuat dan tidak mudah putus. Nah, setelah mie-nya sudah jadi, mie-nya tinggal dimasukkan dalam air mendidih. Direbus sekitar 30 detik, lalu diangkat, ditiriskan,
dan dicampur dengan bumbu atau topping tertentu deh. Nah, saat dimakan, kita akan merasakan tekstur ramen yang tipis, sehingga mie ini tidak terasa enak saat dimakan. Bagaimana? Kalian tertarik mencoba mie yang satu ini? Di Jerman ada jenis mie telur yang lezat loh. Namanya adalah Spätzle. Spätzle banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Jerman bagian selatan. Bahan utamanya terdiri dari telur, tepung, dan garam. Secara bentuk mie telur ini biasanya pendek dan tidak beraturan. Mie telur ini dapat disajikan tunggal atau sebagai makanan utama. Di daerah keju Spätzle disajikan dengan keju Emmentaler parut dan bawang goreng. Cara membuat Spätzle juga sangat mudah loh, friends. Pertama, buat adonan Spätzle dari tepung, telur, garam, dan air yang diuleni hingga rata dan lembut. Adonan Spätzle tadi kemudian dimasukkan ke dalam cetakan ini. Adonan Spätzle ditekan-tekan hingga keluar dari lubang-lubang cetakan. Setelah keluar dari cetakan dan jatuh ke dalam rebusan air dan garam, jadilah Spätzle. Spätzle ini tidak langsung dimakan, friends. Spätzle-nya harus ditiriskan dan direndam di dalam air dingin. Setelah itu, Spätzle-nya baru ditumis dengan mentega, keju, garam, dan bawang. Dan jadi deh, mie telur khas Jerman. Nah, itu tadi aneka pembuatan mie dari berbagai belahan dunia. Dari pembuatannya saja sudah menarik, apalagi dihidangkan dengan kuah dan bahan pelengkap. Tidak ada tandingannya deh.